Profesor Dr. Insinyur Sutami. Ia dijuluki sebagai menteri termiskin sepanjang sejarah Indonesia. Walaupun ia sangat pintar, bergelar profesor, dan berperan dalam membuat banyak bangunan yang menjadi ikon nasional, inilah sosok Profesor Dr. Insinyur Sutami yang menjadi Menteri Pembangunan selama kurang lebih 12 tahun. Ia lahir di Surakarta, Jawa Tengah pada 19 Oktober 1928. Di sana, ia mengenyam pendidikan dasar sampai sekolah menengah. Ia lalu melanjutkan pendidikan tingginya di ITB. Pada 1956, ia berhasil mendapat gelar insinyur sipil di kampus tersebut. Kemampuannya yang cemerlang dalam hal konstruksi dan teknik memang sudah terlihat saat ia magang di perusahaan bernama NV Hollandse Beton Matsavage. Selain itu, ia sibuk menjadi guru mekanika teknik paruh waktu, menjadi asisten dosen untuk mata kuliah bangunan air dan mekanika tanah di ITB. Karirnya di NNV Hollandse Beton Matsavage terus melesat dari awalnya magang, karyawan biasa hingga menjadi direktur pelaksana. Potensinya ini terlihat oleh pemerintah Orde Lama selama periode 1961 hingga 1966. Ia diserai tugas memimpin perusahaan negara Hutama Karya. Dan selama menjadi kepala dari Hutama Karya tersebutlah ia merancang sejumlah bangunan ikonik nasional seperti Jembatan Ampera di Palembang. Ia juga bertanggung jawab menangani pembangunan kompleks gedung MPR DPR di Senayan. Tak hanya itu, saat pembangunan jembatan Semanggi, Sutami mempelopori penggunaan konstruksi beton pratekan. Di masa pemerintahan Soekarno, tepatnya pada 1965, ia ditunjuk sebagai Menteri Negara Kabinet Dwi Kora untuk urusan penilaian konstruksi, kini merupakan Kementerian PU. Sedangkan di Orde Baru atau Presiden Soeharto, terakhir ia mengemban tugas sebagai Menteri Pekerjaan Umum Tenaga Listrik periode 1973 hingga 1978 atau di masa Kabinet Pembangunan II. Pergantian rezim tak membuatnya terpinggirkan. Ia menghormati dan disegani baik di Orde Lama maupun di Orde Baru. Walau sebagai menteri, kehidupannya jauh dari kata mewah, rumahnya sederhana. PLN bahkan pernah memutus aliran listrik rumah Sutami di Solo karena menunggak tagihan listrik. Orang-orang penting yang bertamu ke rumahnya terkaget-kaget dengan kondisi rumah sang menteri. Bila musim hujan tiba, atapnya juga seringkali bocor. Ia jarang memakai fasilitas negara, dan semua fasilitas yang sempat ia gunakan pun pada akhirnya dikembalikan saat Sutami menjadi menteri. Akibat penyakit kanker darah, ia telah terbaring di rumah sejak tahun 1977. Namun luar biasanya, dalam keadaan sakit pun, Sutami masih bisa merampungkan 17 karya ilmiah. Walaupun merupakan orang penting menjabat menteri dan tentunya mendapat banyak fasilitas negara, ia tetap memilih hidup sederhana, suatu hal yang sulit kita temui di masa sekarang. Keteladanan, kesederhanaan, serta kecintaannya kepada negeri harus dicontoh oleh kita semua. Nilai-nilai akuntabilitas yang dimiliki oleh Insinyur Sutami, beliau berdedikasi tinggi, serta memiliki sikap dan tanggung jawab atas setiap pekerjaannya. Nasionalisme yang dimiliki oleh jiwa beliau, di mana setiap ide pembangunan ditujukan untuk bisa dinikmati oleh bangsa Indonesia, dan itu masih bisa kita rasakan dan kita lihat. Republik dengan kehebatan dan berbagai prestasi
yang ia capai, Insinyur Sutami tetap menjadi pribadi yang rendah hati. Nilai komitmen mutu dengan semangat kecintaan beliau terhadap pembangunan bangsa, beliau selalu mempunyai gagasan kreatif, inovatif, dan kokoh. Yang kelima, nilai anti korupsi. Sutami tidak pernah tergoda untuk korupsi. Penampilan dan tindakannya tetap bersahaja. Saat lengser di tahun 1978, beliau mengembalikan semua fasilitas negara. Pergi ke swalayan membeli tas. Tas diisi Gucci dan cawan. Apa tanda ASN berkualitas? Ia mampu menghargai jasa pahlawan.